Maskernya pakai nak, maskernya pakai dulu. Betul? Maju, Win. Lurusin. Nanti di dalam dipakai ya. Itu pelat kah? Nggak, aku kasih apa? Tegak. Tegak, gerak. Satu masuknya ya. Tangannya kenapa? Ini. Ini budiku. Dadah. Sudah ya, siapkan doa dulu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Sudah siap. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, Pak. Hari ini kita ketemu lagi di jam sore seperti biasa. Siapa yang akan masuk? Ilham, Mama. Ilham. Alvin. Alvin. Oh iya Alvin ya. Pada kemana? Alvin ikut Alvin mana? Oh ikut Angel. Tianu ya. ikutan aja nggak mau berangkat. Ikutan pergi. Angel pergi ikut ibunya. Enggak banyak. Oh ikut banyak. Kemarin dari sini sama bagus juga. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran silakan berdiri sejenak. Coba kalian ucapkan Pancasila. Hafal nggak? Coba. Ayo. Mulai. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kesatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh
di pembelajaran subtema 3. Kalau kemarin kita sudah belajar di pembelajaran 5, di pembelajaran 4, di pembelajaran 3, di pembelajaran 1 dan seterusnya. Di pembelajaran yang kemarin kita mengenal nilai-nilai Pancasila sila keempat. Siapa yang masih ingat sila keempat bunyinya bagaimana? Sila keempat. Sila keempat dilambangkan dengan apa? Kepala banteng. Siapa yang tahu? Coba contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sila keempat kerakyatan yang dibikin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya itu seperti apa Pak dalam kehidupan sehari-hari kita? Saling membantu teman. Terus? Ayo siapa? Nah, yang berkaitan dengan sila keempat kemarin sudah kita pelajari itu bermusyawarah. Kalau dalam kelas musyawarah contohnya apa? Pemilihan ketua kelas. Masih ingat kan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 4 subtema 3 di pembelajaran 6. Nanti kita akan belajar di sila kelima. Yaitu apa sila kelima? Apa sila kelima bunyinya? Buka Abdi? Gak usah tengah-tengah. Sila kelima apa bunyinya? Wira apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama hari ini setelah melihat atau membaca dongeng tentang tupai dan ikan gabus, Pak Guru harapkan kalian mampu menganalisis pesan moral berdasarkan pendapat kalian pribadi, kalian masing-masing. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita setelah berdiskusi, kalian mampu mengemukakan pendapat tentang pesan moral berdasarkan pendapat kalian masing-masing. Dan yang ketiga, dengan melihat atau membaca dongeng tentang tupai dan ikan gabus, siswa mampu membedakan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik terhadap nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, terutama sila kelima, yaitu sila keadilan sosial dan seterusnya. Manfaat pembelajaran kita hari ini, setelah belajar hari ini, Pak Guru ingin kalian nanti bisa menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila kelima. Kalian bisa menerapkan moral atau pesan moral yang ada dalam dongeng tentang tupai dan ikan gabus. Silakan dibuka bukunya, dilihat cerita kembali tentang tupai dan ikan gabus. Nah, sekarang perhatikan. Ini ceritanya. Coba dibaca. Untuk Abdi, coba dibaca dongengnya. Dahulu kala hidup. Ya dibaca dulu. Yang keras. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Lanjut, Wira. Suatu hari kita tidak melihat gabus sahabatnya yang mencarinya ke tempat biasa gabus tidak bisa bertemu, tapi sangat kaget. Gabus terlihat lesu, ternyata dia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Dia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun gabus tidak bisa selera makan. Gabus hanya Terus? Suatu jenis makanan
yang diyakini dapat menyembuhkan apa? Ikan gabus. Lanjut. Ada dia? Tupai berjanji akan menikah Yang lain disimak. sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia mencari hati ikan hiu. Ya, terus. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Terus. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang Tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, Tupai kemudian keluar dari kelapa dan mengikuti hati ikan hiu. Lanjut. Ikan tersebut ya, yang keras. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah Tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan hiu kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, Tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakan. Beberapa hari kemudian Tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya Tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Ya, terima kasih. Itu cerita tentang Tupai dan ikan hiu. Dua sahabat yang saling pengertian. Jadi ketika kalian bersahabat, kalian harus tahu bagaimana rasa yang dirasakan oleh sahabatnya. Ketika sahabatnya sedih, apa yang harus kita lakukan? Ya, ketika sahabatnya senang, kita juga ikut senang. Itu salah satu cerita rakyat yang ada di Indonesia. Selain cerita itu masih banyak lagi. Abi, selain cerita itu masih banyak lagi cerita yang legenda. Contohnya, nih cerita tentang maling kundang. Mungkin kalian sudah tahu cerita tentang maling kundang. Hampir pesan moralnya nanti ada. Maling kundang itu adalah anak dari desa, anak perempuan yang sangat melarat. Dia bertekad merantau ke kota untuk mencari penghasilan. Setelah kaya, dia pulang lupa sama ibunya. Ya, dikutuklah sama ibunya. Dan seterusnya. Itu ada lagi cerita yang lebih legenda, Tangkuban Perahu. Nah, hari ini kita akan belajar mengulas cerita Tupai dan ikan gabus. Dalam cerita Tupai dan ikan gabus ada beberapa pesan moral yang dapat kita tangkap. Nah, yang pertama, demi sahabatnya, Tupai itu rela masuk dalam kelapa, hanyut di bawah air, terus dimakan ikan hiu, hanya untuk mengambil hati ikan hiu untuk diberikan kepada sahabatnya. Nah, untuk lebih memahami cerita tentang Tupai dan ikan hiu, coba Pak Guru punya lembar kerja. Kalian isi lembar kerja ini. Berdasarkan cerita yang baru saja dibacakan. Cerita tentang Tupai dan ikan hiu. Nah, di sini ada petunjuknya di lembar kerja ini. Nah, dibaca dulu petunjuknya. Ada dua lembar kerja. Tulis nama siswa, kelas, nomor absen dikosongkan. Nah, kalau nggak hafal. Yang pertama, setelah menyimak dongeng Tupai dan ikan hius,
kalian coba kerjakan sesuai dengan cerita. Yang pertama, apakah pada cerita tupai dan ikan gabus kamu menemukan sikap yang baik dan sikap yang kurang baik? Tuliskan. Sikap baiknya seperti apa? Sikap kurang baiknya seperti apa? Ya. Yang di LKPD 1. Di LKPD 2 di halaman yang kedua, setelah menyimak dongeng tentang ikan gabus tadi, tentang sikap yang baik dan sikap yang tidak baik yang terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan benar. Kemudian kalian tulis di sini sikapnya apa, nilai Pancasilanya bagaimana, sesuai dengan sila keberapa. Yang kerja tangannya. Coba ingat-ingat, kalau sikap seperti ini sila ke ini. Kalau sikapnya ini, sila ini. Ini ceritanya, dongengnya. Tak perlu tampilkan lagi. Ya. Dahulu kalian jumpa sepasang sahabat. Sepasang itu berarti 2 orang. 2 jenis. Sikap. Sikap baik apa? Ya, terus sikap tidak baiknya apa? Ya. Sikap baik itu kalau misalnya di dalam cerita itu ada 5, tulis 5. Ada 1, tulis 1. Kalau nggak ada, ya nggak mungkin nggak ada, harus ada sikap baiknya ya. Ayo, boleh lihat cerita yang ada di buku atau lihat yang ada di papan. Ceritanya bagaimana? Ceritanya bagaimana? Sikap baiknya seperti apa? Di sini ditulis. Apakah pada cerita tupai dan ikan gabus kamu menemukan sikap-sikap yang baik dan sikap yang kurang baik? Tuliskan pada kolom di bawah ini. Sikap baiknya apa? Sikap kurang baiknya apa? Setelah dituliskan, di situ ada perintah lagi nak. Setelah menuliskan sikap baik dan kurang baik tersebut, kalian disuruh mengumpulkan LKPD-nya. Terus di LKPD 2, nah sikap kurang baik itu kira-kira ya, yang nomor 2 enggak? Bisa. Kalau sikapnya itu yang dari cerita itu kalian bisa menemukan 10, tulis 10 yang sesuai dengan Pancasila. Kalau hanya menemukan 1, tulis 1, tapi nggak mungkin. Banyak itu, ya. Ada 3, 4, 5. Iya, ada 3, ada 4, ada 5. Nggak mungkin kalau cuma 1. Ya. Pelan-pelan, pahami ceritanya. Pelan-pelan aja, cari yang betul.
Ada nggak sikap yang tidak baik? Coba cari cermati dalam bacaan itu. Sikap yang nggak baik dari cerita tupai itu yang mana? Sikap yang tidak baiknya gimana? Sikap baiknya gimana? Ya kalau menurut kalian sikap yang nggak baik itu nggak ada, ya nggak usah ditulis. Tapi digali sikap yang baiknya itu sampai seberapa? Ya. Waalaikumsalam. Silakan Ilham. Lah, nggak apa-apa. Nah, sudah sampai ada tugas Ilham. Kalian langsung nyambung aja. Ketiduran Ilham. Silakan. Nggak apa-apa. Kata ibu suruh tidur, malah pikir tidur tadi. Tahun-tahun 11. Sudah paham belum? Lu kok masih kosong? Ini bukan hanya baik aja loh, nah sikapnya seperti apa gitu loh. Nah, sikapnya seperti apa tuh tupai dan ikan gabus itu? Karena yang ditulis baik, tapi seperti apa? Baiknya itu seperti apa? Terus itu sesuai dengan sila keberapa? Begitu. Kalau misalnya kalian jawab sila ke satu itu apa toh? Tulis. Kalau misalnya kalau itu nggak cukup, kalian bisa taruh di bawahnya, ya nak? Bisa taruh di bawahnya. Boleh? Diskusi sama teman boleh? Kita boleh diskusi sama Kulabi untuk menentukan sikap atau yang baik dan yang tidak baik dari cerita tupai dan ikan gabus. Tupai itu apa sih? Sepandai-pandainya tupai meloncat, suatu saat akan jatuh juga. Tupai itu kalau dalam bahasa kita sehari-hari itu bajing. Bajing. Dia suka kopi coklat, terus makannya yang bolong-bolong. Iya, itu namanya tupai. Kalau ikan gabus? Ikan gabus. Ikan gabus ini kalau bahasa kita tuak tusuk. Yuk, silakan coba dicari. Ya kalau menurut kamu nggak ada, nggak usah ditulis. Yuk, dikosongin. Kalau nggak ada sikap yang nggak baik, nggak usah ditulis. Tapi kalau ada, boleh. Makanya suruh cermati cerita itu. Baca berulang-ulang, nanti akan ketemu sikap baiknya seperti apa. Gimana? Boleh? Boleh sampai bawah boleh. Ya? Gak usah. Yang nomor satu aja. Kolomnya bisa ditambah nak, kalau misalnya kurang menurut kalian, ya.
Kalau ada yang masih belum paham, tanya. Ini juga ditulis, Pak. Ya, itu sikap baik itu yang kalian temukan dalam cerita itu sesuai dengan sila keberapa. Sikap baiknya seperti apa, terus sesuai dengan sila keberapa. Kalau misalnya sesuai dengan sila ke-1, kalian perlu tulis sila ke-1. Tapi kalian harus hafal sila ke-1 itu apa. Gitu lah ya. Apa, Bi? Ngantuk? Kok gak semangat? Harus semangat. Sudah nih? Ada. Malah gede-gede. Bagus. Oh, udah cukup, Pak. Ya, yang kan dibuat. Pak Guru mau lihat bagaimana. Pak, suruh baca. Gimana? Suruh baca. Ya nanti suruh baca. Ayo, siapa yang sudah silakan dibaca di depan. Oke, yang suaranya keras. Wira. Ayo. Kok lempem? Ayo, Bi. Ada lihat? Yang sudah dibuat. Pak Guru pengen tahu jawabannya. Enggak apa-apa, gua enggak boleh. 10 boleh. Hah? Masa cuma 1? Pak, Ya? kalau sikapnya saling tolong menolong, nilai Pancasila kan? Sila keberapa kira-kira itu? Sila keempat, gak apa-apa kan? Hah?
Sila keempat. Ustaz tolong menolong sila keempat. Sila berapa teman-teman? Sila kedua. Terserah, kira-kira sila berapa? Tolong menolong. Tolong menolong itu sama nggak dengan gotong royong? Kalau misalnya kegiatan gotong royong itu sesuai dengan sila keberapa? 3. Masa lupa? Kalau sila kedua apa? Mungkin bisa masuk di sila kedua juga. Ayo. Saya cuma menentukan sikap baik dan tidak baik kok. Nggak bisa. Betul nih, isinya ada dua. Boleh. Kalau misalnya kamu hanya menemukan satu, boleh. Udah, dia dikumpul. Dikumpul dulu. Nanti baru Pak Guru. Ayo, si siapa? Ilhan. Walaupun datanya terlambat, selesai duluan. Ya, Ilhan. Oke, masih. Yang lain? Zahra Handayani, Ilham Maulana. Masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo, coba. Iya. Yang lain? Betul? Beda? Tapi? Satu, 2, 3, 4, 3 orang lagi. Ayo. Coba Pak Guru minta punyaan Ilham Maulana. Maju nak. Tolong dibaca yang keras. Baca yang keras. Simpan dulu. Dari ini, apakah pada cerita supaya dan kamu menemukan sikap-sikap yang baik dan sikap yang baik? Tuliskan pada kolom di bawah ini. Sikap baik malam.
cerita tupai dan ikan gabus, kamu menemukan sikap-sikap yang baik dan sikap yang kurang baik. Tuliskan pada kolom bawah ini. 1. Bermain bersama. 2. Mencari makan bersama. 3. Tupai membantu sahabatnya dan gabus. Itu menurut kamu? Oke, Adelia. Oke. Udah, sekarang punya Adelia. Teman-teman yang lain perhatikan. Sikap yang baik. 1. Saling tolong menolong. 2. Selalu bersama. 3. Tidak boleh ditunggu. Sikap yang tidak baik. Apa? Coba itu tidak baik? Enggak ada. Oke. Terus menurut Pancasila? Berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Sila ke-1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Bermusyawarah. Sila ke-4. Rakyatan yang dipimpin oleh berkuasa di kekuasaan perwakilan. Bertanggung jawab dan kerja bakti. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke. Nah, dari beberapa teman kalian tadi sudah dibacakan hasilnya, nak. Menurut punya Abdi, dari contoh cerita tupai dan ikan gabus, sikap-sikap baik dan sikap yang kurang baik yang pertama, menurut Abdi, bermain bersama teman, mencari makan bersama, tupai membantu sahabatnya ikan gabus. Jadi pesan moral yang disampaikan dalam cerita tupai dan ikan gabus itu yang pertama, pesan moralnya, pesan yang baik yang perlu kita contoh itu yang pertama, sesama teman, sesama makhluk hidup kita harus saling membantu. Itu pesan moralnya. Harus saling membantu. Tidak boleh saling mencela. Tahu mencela? Ngejek, ngelok nih. Itu tidak boleh. Kita harus saling membantu satu sama yang lain. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini. Kita akan membedakan sikap baik dan sikap yang tidak baik. Perhatikan contoh pada gambarnya. Tetapi kira perhatikan dulu, Pak. Perhatikan gambar yang satu. Ada anak yang sedang bersepeda jatuh, terus ditertawakan. Kira-kira ini sikap baik atau tidak baik? Tidak baik. Mengapa kok tidak baik? Karena ditertawakan bukan ditolong. Oh, karena ditertawakan bukan ditolong. Kalau misalnya kalian sedang berjalan bersama teman kalian, terus teman kalian itu jatuh, apa yang akan kalian lakukan? Menolong itu kira perbuatan menolong itu sesuai dengan pengamalan sila berapa? Kedua. Apa kedua? Iya. Yang kedua, misalnya kalian berangkat sekolah bareng, ini sikapnya. Terus mengejek teman sekolah, ngelok nih, itu baik atau tidak baik? Tidak baik. Mengapa tidak baik? Karena mengejek. Oke. Itu tidak baik. Sesama teman kita tidak boleh mencela, sesama teman kita tidak boleh mengejek. Karena pada dasarnya manusia kita ini diciptakan oleh Tuhan itu sama derajatnya. Yang membedakan itu moral kita masing-masing, perbuatan kita masing-masing. Apakah perbuatan kita itu bagus atau perbuatan kita itu tidak bagus? Intinya kita itu sama. Bagaimana pendapatmu tentang? Jadi seperti pada gambar. Pada gambar ini ditayangkan ada anak naik sepeda terus jatuh.
terus dibantu. Sikapnya, nah menurut kalian tindakan anak pada gambar ini bagaimana? Apa? Sangat? Mengapa baik? Karena menolong. Oh, jadi kalau menolong orang itu termasuk perbuatan yang baik. Siapa yang pernah membantu temannya? Ilham, yang dibantu siapa yang pernah? Pernah bantu siapa? Pada saat apa Jamil kamu bantu? Apa? Oh, kalau Wira? Siapa yang jatuh? Oh, kamu bantu. Kalau Adelia? Orang tua. Kamu nolong apa sama orang tua? Suruh beli apa? Suruh beli gula. Uangnya 3.000, kamu belikan 1.000. Ya. Kalau misalnya seperti itu perbuatan baik atau enggak? Kamu disuruh orang tua kamu. Dek, ibu belikan gula 5.000, sama Adelia diberikan 3.000. Kira-kira itu contoh perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik. Mengapa kok tidak baik? Karena disuruh beli 5.000 malah 3.000. Siapa yang bisa memberikan contoh perbuatan yang baik sesama teman? Ayo. Perbuatan baik sesama teman. Ayo, apa deh? Apa perbuatan baik sesama teman contohnya? Menolong teman, saling membantu. Misal, Pak Guru tanya, ketika kalian diberikan tugas sama Pak Guru, Ilham misalnya Pak Guru kasih tugas sama Abdi untuk mengerjakan soal. Ilham ini nggak bisa, Abdi menolong, memberi contekan. Kira-kira itu perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik. Mengapa kok tidak baik? Nah, kan Abdi bantu. Karena nyontekin. Oh, berarti walaupun kita berbuat baik, tapi kalau dalam keadaan yang merugikan itu menjadi tidak baik. Tidak baik. Jadi kalian harus bisa membedakan mana perbuatan yang baik yang boleh kita lakukan, mana perbuatan yang baik tapi tidak boleh kita lakukan. Kalian harus bisa bedakan. Paham? Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa toh yang kita pelajari hari ini, Nak? Abi, apa yang kita pelajari hari ini? Tema tentang apa? Tupai dan ikan gabus. Ilham, apa yang kita pelajari hari ini? Tema 4. Tema 4 tentang apa, Nak? Tupai dan ikan gabus. Ya. Yang lain? Nah, dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Nak, setelah belajar hari ini, kalian tuh harus bisa membedakan perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik, sehingga kalian tidak akan terjerumus pada perbuatan yang kurang baik, yang akhirnya akan merugikan diri kita sendiri. Walaupun kita tidak merasakan secara langsung, tetapi kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik kepada orang lain, pasti suatu saat kita akan menerima balasannya. Jadi harus diingat, perbuatan apapun yang kita lakukan, suatu saat kita menerima balasannya. Jadi kesimpulan belajar kita hari ini, kita harus bisa membedakan perbuatan yang baik, perbuatan yang kurang baik, dan perbuatan
perbuatan yang tidak baik. Seperti contoh tadi, menolong teman yang jatuh dari sepeda, ini perbuatan baik. Mengejek teman kita, itu perbuatan yang kurang baik. Nah, untuk lebih memahami materi hari ini, Pak Guru punya soal evaluasi. Di sini Pak Guru tuliskan cerita tentang tupai dan ikan gabus. Kalian baca kembali, terus di sebaliknya ini ada soalnya, kalian jawab di sini. Tulis di sini. Jawaban di bawahnya. Ada 5 soal. Paham? Tulis nama, kelas, terus hari. Ini hari Senin, tanggal 15. Ini dikerjakan sendiri-sendiri, gak boleh saling membantu. Karena membantu, memberikan contekan, ini termasuk perbuatan yang kurang baik. Baca bacaannya dulu, baru kalian bisa mengerjakan. Kalau kalian bacaannya tentang tupai dan ikan gabus. Bacaannya itu. Isinya di bawahnya ya, Pak. Biar lebih semangat untuk mengerjakan evaluasi hari ini, silakan berdiri dulu. Berdiri semua. Biar lebih semangat. Ayo berdiri. Kita tepuk semangat dulu. Masih apa? Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Coba semangatnya seperti apa? Jangan kan? Gak usah contekan. Yang tahu gak usah dikasih temennya jawaban. Kerjakan sendiri. Dibaca ceritanya, Nak. Terpikirkan olehnya, dia bisa mendapatkan. Baca, hayati, terus jawab soalnya yang diinginkan dari cerita tupainya.
Jawabnya harus berdasarkan cerita ya. Jangan ngarang sendiri. Karena di situ sudah ada ceritanya. Betul. Ya. Yang bingung nomor berapa, Lira? Nomor 2. Semua perhatikan nak, nomor 2. Nomor 2. Pesan moral apa yang terdapat dalam cerita di atas? Di atas itu berarti cerita tentang tupai dan gagak. Pesan moralnya apa toh? Tapi dalam kesimpulan Pak Guru sudah sampaikan loh. Pesan moralnya itu di kesimpulan tadi. Apa ya pesan moralnya? Nomor 3, berdasarkan jawaban nomor 2, pesan moral yang ada pada cerita. Moral itu apa ya? Watak kelakuan kita. Kalau melakukan kelakuan perbuatan kita jelek, berarti moral kita aja jelek. Terus nomor 3-nya itu sesuai dengan apa? Dasar. Bukan. Itu sesuai dengan apa? Paham? Jelas apa belas? Kalau belas berarti tidur. Kalau belas berarti kalian tidur. Pesan moral itu pesan yang ada dalam cerita itu loh, kan? Kelakuan, perbuatan, pesan moral apa yang harus kita dapat. Misalnya seperti contoh cerita Maling Kundang yang Pak Guru bacakan tadi. Cerita Maling Kundang itu pesan moralnya bahwa kita itu tidak boleh menentang kedua orang tua. Kan Maling Kundang dikutuk, jadi batu, karena dia durhaka. Jadi dalam pesan moralnya nggak boleh.
depan? Tadi kan baca Enggak. Pak Guru mau koreksi. Betul apa salah jawaban kalian berdasarkan cerita tentang tupai dan ikan gabus. Ayo Abi, sudah disebut? Adelia sudah? Oke. Adelia. Yang lain? Satu, dua, tiga. Yang lain? Yang laki-laki? Ya, sudah? Sini, nah.
satu teman kita yang belum? Kenapa tidak jadi? Karena setelah kalian melakukan evaluasi dan Pak Guru sudah koreksi, hasilnya lumayan bagus, namun masih ada beberapa teman kalian yang nilainya di bawah KKM atau nilai di bawah ketuntasan yang sekolah yang Pak Guru tetapkan. Oleh sebab itu, untuk nama yang Pak Guru panggil, yang Pak Guru sebutkan, nanti tugasnya kalian baca di halaman 144 tentang cerita sahabat bumi. 144 disebut tema 4 ya nak ya, di literasi tentang sahabat bumi. Ketemu? Nah, itu kalian cari tokoh utamanya siapa, terus pesan moral yang ada di cerita sahabat bumi itu pesan moralnya apa? Ya, ditulis di buku tulis. Itu Raffi, Balkis, dan Depan. 3 orang itu dibaca halaman 144. Raffi, Balkis, dan Depan. Yang lain itu karena nilai kalian sudah bagus, yang lain tugasnya membuat cerita tentang pengalaman pribadi. Apa sih pengalaman kalian itu? Misalnya liburan dan lain sebagainya. Paham ya? Nah, itu tugas kalian setelah kalian melakukan evaluasi, Pak Guru koreksi, hasilnya seperti itu. Yang 3 orang itu dibaca di halaman 144 tentang sahabat bumi. Kalian cari tokoh utamanya siapa, pesan moral yang terkandung dalam cerita itu apa. Terus yang lain, kalian tugasnya membuat cerita berdasarkan pengalaman pribadi. Paham? Kalau sudah paham, silakan kalian berkemas-kemas, bukunya dimasukkan, doa. Besok. Nah. Terus jangan lupa kalau besok kita belajar di tema 5, sub tema 1 di pembelajaran 1 nah, ya. Bukunya besok Pak Guru bagi di tema 5, sub tema 1 di pembelajaran 1. Ya, nggak usah dulu, karena di tanggal 6 kita sudah ujian semester. Terus ingat pesan Pak Guru, jangan lupa nak, kita masih dalam kondisi wabah COVID-19 atau corona. Bahkan di Bali Desa masih sedang ada vaksin putaran kedua. Kalian harus tetap semangat belajar supaya mendapat nilai yang baik, patuh pada orang tua, dan yang terakhir tetap jaga kesehatan. Kalau kalian bepergian, jangan lupa pakai masker. Bahkan sekolah juga kalau pas keluar kalian pakai masker. Kalau di dalam kelas juga nggak apa-apa. Tapi kalau pas keluar pakai masker. Jangan lupa cuci tangan dengan air yang mengalir. Ya. Silakan salah satu dipimpin doa.
disarankan pemerintah itulah yang terbaik buat kita. Waktu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.